Oke, kita akan melanjutkan di bab 2 turunan. Minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Hari ini target kita adalah membahas terkait dengan 2.5, 2.6, dan 2.7. Oke, sebelum kita lanjut di 2.5, 2.6, dan 2.7, coba kita review sebentar terkait dengan materi minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin itu kita membahas 2.1, yaitu dua masalah dengan satu tema yang sama. Dua masalahnya apa? Yaitu terkait dengan gradien garis singgung dan kecepatan ya. Jadi kalau kita punya fungsi fx, maka kalau kita turunkan simbolnya adalah f aksen x ya, ini turunan ya. Dimana nanti kalau f aksen a, ini dia punya makna, kalau kita bicara f itu adalah fungsi, f aksen a itu bisa kita pandang sebagai gradien ya, gradien garis singgung di titik dengan x-nya atau absisnya itu sama dengan a. Kalau kita pandang f itu sebagai fungsi posisi, f-nya itu sebagai fungsi posisi, maka f aksen a itu adalah kecepatan ya, kecepatan sesaat ketika waktunya x sama dengan a. Jadi kalau kita pandang fx itu kurva, sebagai kurva, f aksen a itu tidak lain adalah gradien ya. Gradien garis singgung di titik x-nya sama dengan a. Sedangkan kalau kita punya fx-nya itu adalah fungsi posisi, kalau kita turunkan kita akan mendapatkan kecepatan sesaat ketika waktunya menunjukkan x sama dengan a. Oke, itu adalah dua masalah yang nampaknya berbeda, ternyata ini membahas satu permasalahan yang sama, satu tema yang sama, yaitu tema turunan. Di mana nanti turunan itu kita bisa cari definisi turunan, f aksen A ini bisa kita cari dengan limit H menuju 0, limit H menuju 0, F A plus H dikurangi dengan FA per H. Itu definisi yang pertama dari turunan ya. Asalkan limitnya ada dan nilainya bukan tak hingga atau minus tak hingga. Kemudian bisa juga kita rubah bentuk limitnya ini menjadi limit X mendekati A dari Fx min Fa dibagi dengan X min A. Jadi secara definisi kita bisa gunakan turunan di X sama dengan A menggunakan definisi satu, yaitu limit H menuju 0 FA plus H min FA per H, atau yang kedua F aksen A itu tidak lain adalah limit X menuju A Fx min Fa per X min A.
Nah, masalah muncul ketika kita menentukan turunan menggunakan definisi. Mungkin akan sulit menentukan turunan menggunakan definisi. Makanya di sini kita coba membuat aturan penentuan turunan ya. Yang 2.3 yang sudah kita bahas, aturan penentuan turunan. Yang pertama bahwa, oke, penulisan turunan dulu. Kita ingat-ingat kembali terkait dengan penulisan turunan. Notasi turunan itu ada yang menuliskan f aksen x, yaitu kalau kita punya y sama dengan fx, f aksen x, yaitu tidak lain adalah y aksen. Y aksen itu y diturunkan terhadap x. Ada yang menuliskan dalam bentuk ellipsis gini ya. Ellipsis yaitu dy per dx. Ada yang menuliskan dalam bentuk d besar x, y atau fx. Ini turunan terhadap x ya, turunan terhadap x. Kemudian aturannya saya menggunakan coba menuliskan dalam notasi Leibniz, yaitu yang pertama turunan dari k itu konstanta ya, per dx sama dengan 0. K itu konstanta. Yang kedua, turunan dari x itu tidak lain adalah 1. Yang ketiga, turunan dari x dipangkatkan n itu sama dengan apa? N kali x pangkat n-1. Jadi pangkatnya maju ke depan dikalikan dengan x pangkatnya dikurangi 1. Kemudian yang keempat, kalau kita punya nih konstanta kali fungsi. Konstanta kali fungsi. Turunannya apa? Turunannya tidak lain adalah konstanta kali turunan fungsi. Kemudian kalau dia penjumlahan pengurangan, saya menggunakan aturan notasi V ya. Jadi kalau kita punya U tambah V, U dan V-nya fungsi dalam X, atau bisa juga dikurangi ya. Kita turunkan, itu tidak lain, kita hitung satu-satu ya. U-nya diturunkan, tambah V-nya diturunkan. Kalau pengurangan ya berarti U aksen dikurangi dengan V aksen. Sifat yang keenam, yang berkalian hati-hati. Untuk yang berkalian tidak menjadi U aksen kali V aksen ya. Tapi U aksen kali V ditambah dengan U V aksen. Ingat, bukan jadi U aksen kali V aksen. Tapi U aksen V tambah U V aksen. Kemudian yang terakhir, pembagian U dibagi V aksen. Ingat ya, bukan menjadi U aksen per V aksen. Tapi ini hasilnya adalah U aksen kali V dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V dikuadratkan. Dibagi dengan V dikuadratkan. Nah, ini sifatnya ya. Aturan penentuan turunan. Jadi sifat-sifat ini bisa ditunjukkan menggunakan definisi ini. Bisa ditunjukkan menggunakan definisi ini. Nah, ini tadi penentuan turunan jika fungsinya itu fungsi aljabar. Fungsi aljabar itu yang bagaimana? X dipangkatkan ya. Jadi fungsi aljabar itu adalah fungsi yang bisa kita hitung langsung menggunakan sifat-sifat aljabar yaitu penjumlahan perkalian atau pengurangan pembagian ya.
Tapi ada namanya fungsi transenden yang nanti akan fokus kita bahas di bab 7 ya. Salah satu fungsi transenden yaitu fungsi trigonometri. Fungsi sinus, fungsi kosinus itu tidak bisa kita hitung nilainya. Jadi sin 30 derajat itu tidak bisa kita langsung hitung menggunakan aljabarnya ya. Jadi 30 kali berapa itu tidak bisa dihitung secara aljabar. Tapi kita bisa gunakan sifat dari trigonometri, fungsi trigonometri. Turunannya, turunan fungsi trigonometri, yang pertama turunan dari sinus. Turunan dari sinus apa? Cos sinus ya. Jadi turunan dari sin X diturunkan terhadap X sama dengan cos X. Oke, ada yang bertanya. eh Tadi ada yang mau ditanyakan tadi. Kayaknya ada yang mengacungkan tangan Chelsea atau siapa ya tadi? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan ya. Turunan dari sinus itu adalah cosinus. Jadi turunan dari sin X terhadap X yaitu cos X. Turunan dari cos X, hati-hati, min sin X. Jangan ketukar ya. Jangan kebalik-balik. Apalagi nanti kalau kita sudah bicara terkait dengan integral. Jadi jangan kebalik-balik. Sin diturunkan jadi cos. Cos diturunkan jadi min sin. Kalau tan X diturunkan menjadi secant kuadrat X. Dan seterusnya yaitu turunan fungsi trigonometri. Intinya adalah kalian harus ingat bahwa turunan dari sin itu adalah cos, sedangkan turunan dari cos adalah minus sin. Nanti turunan dari tan bisa kalian hitung menggunakan aturan pembagian dari sin bagi cos. Pakai aturan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nanti akhirnya akan didapatkan hasil yang paling sederhana adalah secant kuadrat X. Dan seterusnya ya. Oke, kita akan membahas 2.5, 2.6, dan 2.7. Sebelum ke 2.5, terakhir kita sudah sampai di ini ya, mencoba nomor satu dan nomor 2 ya. Kita sudah coba nomor satu dan nomor 2 di kelas. Jadi menggunakan aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sekarang kita coba terkait dengan soal yang nomor 3 sampai nomor 8 ini. Slide-nya sudah saya upload di Teams ya. Oke, kita coba bahas terkait dengan nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Nomor 3, diberikan kurva Q sama dengan X kuadrat tambah 1. Tentukan gradien garis singgung. Gradien garis singgung di titik 2,5 dan 1,2 ya. Oke, kalau kalian mendengar gradien garis singgung di subbab 2.1 apa yang sudah kita bahas? Gradien garis singgung. Jadi F aksen A itu menunjukkan apa? Gradien garis singgung kurva di X-nya sama dengan A ya. Di X-nya sama dengan A. Jadi kalau gradien garis singgung di titik 2,5 itu nanti kita masukkan A-nya 2.
Sedangkan di titik 1,2 berarti kita masukkan A-nya 1. Oke, kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya. Atau kita punya di sini Y sama dengan Fx. Oh, berarti nanti Fx-nya itu yang X kuadrat tambah 1. Maka F aksen X-nya apa? F aksen X-nya. Turunan dari X kuadrat tambah 1 apa? Ada yang tahu? Turunan dari X kuadrat tambah 1. Turunan dari X kuadrat tambah 1 apa? 2x, Pak. 2x. Oke, terima kasih Muhammad Arifin. 2x. Nah, kita sudah dapat F aksen X sama dengan 2x. Maka nanti tinggal gradien garis singgung di titik 2,5 itu sama dengan berapa? Tidak lain adalah F aksen 2. Ini kan X, Y ya. X-nya 2, Y-nya 5. F aksen 2 sama dengan 2 kali 2. Oh, berarti ketemunya 4. Kalau gradien garis singgung di titik 1,2 berapa? Tidak lain adalah F aksen 1 ya. Oh, berarti 2 kali 1. Ketemunya 2. Berarti kita sudah dapatkan bahwa gradien garis singgung di titik 2,5 adalah sama dengan 4. Sedangkan gradien garis singgung di titik 1,2 ketemunya 2. Oke, itu yang nomor 3 ya. Kemudian nomor 5, tinjaulah kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kemudian tentukan persamaan garis singgung di titik 2,0. Kemudian gambar grafik persamaan disertai garis singgungnya. Oke, kita coba dulu menentukan seperti tadi gradien garis singgung. Jadi kalau kita sudah tahu gradiennya berapa, kita bisa menggunakan rumus garis singgung ya, rumus garis ya, yang diketahui gradien sama salah satu titik, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, kita cari dulu F aksennya ya. Kita punya Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kalau Y sama dengan Fx, maka Fx-nya tidak lain adalah X kuadrat min 2X. Dari sini kita dapatkan bahwa F aksen X-nya sama dengan apa? F aksen X-nya apa? 2x min 2. Oke, terima kasih Nisrina. 2X min 2. 2X min 2. Oh, oh, berarti gradien garis singgung di titik 2,0 sama dengan berapa? Sama dengan F aksen 2. Yaitu X-nya ganti 2 ya. 2 kali 2 dikurangi 2. Ya sama dengan 2. Kalau sudah punya gradien, titik yang dilalui juga ada nih 2,0. Maka persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung, kita gunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. M-nya apa? Gradien garis singgungnya ya. 2. Y min Y1. Y1-nya berapa? Kita pakai titiknya 2,0. Ini X1, Y1 ya. Y1-nya 0, X min X1-nya 2. Oh, berarti kita dapatkan Y sama dengan 2X min 4. Nah, tinggal kita gambar ya kurvanya.
kita gambar, kalau garis kan mudah ya. Kurva parabola dulu. Grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X. Yang pertama coba kita cari titik potongnya. Titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X, berarti kita substitusi apa? Substitusi Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 2X. Yang luas kanan itu semuanya ada X ya. Berarti 0 sama dengan X kali X min 2. Distributif, X-nya dikeluarkan. Oh, berarti ketemu X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Oh, berarti kita dapatkan titik potong sumbu X-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0. Itu yang pertama. Yang kedua, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 0,0 dan 2,0. Ingat ya, titik potong. Titik itu X, Y. Nah, sedangkan titik potong sumbu Y, kita substitusi X-nya yang sama dengan 0. Oh, berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0. Kita dapatkan sama dengan 0 ya. Titiknya adalah 0,0. Nah, kita lihat A-nya positif ya. Berarti nanti dia terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Coba kita sketsa ya. Ini 0, kemudian 2,0. Terbuka ke atas. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian menggambar garisnya, harusnya pasti dia menyinggung di sini. Nah, ini garis singgungnya. Secara sketsa seperti itu ya. Oke, coba kita lihat eh, grafiknya yang lebih jelas yaitu di GeoGebra ya. Saya coba buka dulu GeoGebra. Oke, ada yang bertanya terkait dengan presensi. Presensinya nanti langsung berdasarkan eh, yang hadir di Zoom ini ya, yang hadir di Zoom ini. Jadi silakan namanya dirubah dengan format NIM underscore nama ya, biar nanti saya mudah menginputkan ke SIG-nya. Seperti itu Muhammad Arsya. Jadi presensinya berdasarkan kehadiran di Zoom ini. Silakan namanya menggunakan format NIM kemudian nama. Oke, kita coba lihat GeoGebra-nya. Kurvanya Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kemudian garis singgungnya Y sama dengan 2X min 4. Y sama dengan X kuadrat min 2X. Min 2X. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi dia memotong eh, sumbunya di titik 0,0 dan 2,0 sumbu X-nya. Sedangkan sumbu Y-nya di 0,0. Seperti ini kurvanya ya. Sedangkan garisnya Y sama dengan 2X min 4. Jadi kalau X-nya 0 ketemunya Y sama dengan min 4. Nah ini min 4. Nih negatif 4 titik potong sumbu Y-nya. Sedangkan titik potong sumbu X-nya masukkan Y-nya 0 ketemu X-nya 2. Seperti ini kurvanya.
Jadi yang perlu diingat-ingat bahwa turunan itu bisa kita pandang sebagai gradien ya. Gradien garis singgung. Bisa kita pandang sebagai gradien garis singgung. Nah, ini sketsa jelasnya seperti itu ya, grafiknya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan di chat atau bisa mengacungkan tangan ya. Oke, kemudian yang nomor 7. Yang nomor 7. Ketika suatu partikel bergerak dalam garis posisi, jadi posisi Ft sama dengan min T kuadrat tambah 8T. Maksudnya apa? Ketika T-nya 1, berarti nanti tidak lain posisinya yaitu F1 dan seterusnya ya. Kapan partikel tersebut berhenti sesaat? Berhenti sesaat. Kalau kalian mendengar kata berhenti sesaat, kira-kira info apa yang kalian ketahui? Info apa yang kalian ketahui? Berhenti sesaat apa? Ada yang tahu nggak? Info apa yang kalian dapatkan kalau mendengar kata berhenti sesaat? Kecepatannya 0, Pak. Kecepatannya nol. Oke, terima kasih Nadira. Kecepatannya nol, berhenti sesaat. Wow, berarti FT-nya sama dengan nol. VT-nya sama dengan nol. VT-nya nol, kecepatannya. Kita punya FT sama dengan min T kuadrat tambah 8T. VT itu tidak lain sama dengan turunannya F aksen T. Turunan dari fungsi posisi. Sama dengan apa? F aksen T-nya. Min 2T plus 8, Pak. Min 2T plus 8. Oke, terima kasih Arifin. Min 2T plus 8. Nah, kapan partikel tersebut berhenti sesaat? Di berhenti sesaat ketika VT-nya sama dengan nol. Oh, berarti min 2T plus 8-nya sama dengan nol. Oh, berarti min 2T-nya sama dengan negatif 8. Jadi kita dapatkan T-nya tidak lain adalah min 8 bagi min 2. Ketemunya 4. Jadi berhenti sesaat ketika T-nya sama dengan 4. Itu yang nomor 7 ya. Yang nomor 8. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Dari ketinggian awalnya 80 meter ya. Kemudian ternyata ketinggiannya itu mengikuti eh, fungsi HT itu ya. Fungsi HT yaitu HT sama dengan 80 min 5T kuadrat.
Hitunglah kecepatan sesaat bola saat T-nya sama dengan 1. Kecepatan sesaat sama dengan 1 ya. Oke, mudah ya ini. Kita cari dulu VT-nya. VT-nya apa? H aksen T. Yang tidak lain adalah min 10 T. Kecepatan sesaat saat T sama dengan 1 adalah tidak lain adalah V1. Yaitu min 10 kali 1 ya. Negatif 10. Satuannya apa? Ini meter, T-nya detik. Oh, berarti meter per detik. Yang B, hitung kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah. Bola menyentuh tanah. Bola menyentuh tanah. Ada yang tahu informasi apa yang kita dapatkan kalau mendengar bola menyentuh tanah? Ada yang tahu informasi apa yang kita dapatkan ketika mendengar eh, kata bola menyentuh tanah? Apa ya? Info apa yang bisa kita dapatkan dari kata bola menyentuh menyentuh tanah? Ketinggiannya Bola sama dengan menyentuh. 0, Pak. Oke, ketinggiannya sama dengan 0 ya. Jadi bola menyentuh tanah ketika HT-nya sama dengan 0. HT-nya sama dengan 0, berarti 80 min 5T kuadrat sama dengan 0. Min 5T kuadrat sama dengan min 80. T kuadratnya berarti 80 bagi min 5, 16 ya. T-nya kita ambil yang positif, 4 ya. T-nya sama dengan 4. Jadi kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah itu tidak lain adalah T-nya berapa? 4 ya. H4. H4 berarti 8. Kok H ya? Kecepatan tuh V ya. V4 berarti min 10 kali 4. Negatif 40. Negatif 40. Negatif itu menunjukkan bahwa kecepatannya dari atas ke bawah ya. Arah arah lintasannya dari atas ke bawah. Jadi kalau dia eh, bolanya melaju ke atas, itu nanti kecepatannya nanti positif ya. Tapi ini kayak dia dijatuhkan ya, jadi lajunya ke bawah, posisinya turun, jadi kecepatannya negatif. Oke, itu terkait dengan materi yang kita pelajari di minggu yang kemarin ya. Jadi kalau kita punya fungsi f yang menunjukkan kurva y sama dengan fx, maka gradien di x sama dengan a tidak lain adalah f aksen a ya. Sedangkan fx itu kalau kita pandang sebagai fungsi posisi,
kita turunkan f aksen x itu tidak lain adalah kecepatan. F aksen A berarti kecepatan di x-nya sama dengan A ketika x-nya sama dengan A ya. Oke, kita masuk di ini aturan rantai. Aturan rantai. Prinsipnya adalah aturan rantai ini kita memisalkan suatu fungsi agar nanti fungsi lainnya itu jadi fungsi komposisinya menjadi bentuk yang sederhana ya. Bunyinya, bunyi dari terima aturan rantai. Misalkan Y itu sama dengan FU, Y sama dengan FU ya. Kemudian U-nya itu kita pandang sebagai fungsi, yaitu GX. Jika G dapat diturunkan di X, dapat diturunkan terhadap X, di G dapat diturunkan terhadap X, dan F dapat diturunkan terhadap U, maka komposisi F bundaran G yang didefinisikan dengan F bundaran GX sama dengan FGX itu juga bisa diturunkan di X ya. Dengan turunannya yaitu F bundaran G aksen X tidak lain adalah F aksen GX kali G aksen X. F aksen GX dikali dengan G aksen X. Atau dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi F bundaran G aksen X itu tidak lain adalah F aksen GX kali G aksen X. Jadi F aksen U kali U aksen. U-nya kan GX ya. Atau menggunakan notasi Leibniz yaitu dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi cara mengingat-ingatnya bagaimana ya? Mudah saja ya. Seakan-akan du dengan du-nya ini saling menghilangkan. Sehingga kita dapatkan ruas kiri ya. Nah nanti bisa diperumum nih. dy per dx bisa kita cari dari dy per du. Dan nanti kalau u-nya dalam fungsi v berarti du per dv, dv per dx. Bisa bisa seperti tiga rangkaian seperti ini ya. Atau bahkan bisa 4 atau 5 dan seterusnya ya. Di prinsipnya seakan-akan du dengan du-nya saling membagi, kemudian dv dengan dv-nya saling membagi. Seakan-akan seperti itu. Tapi nanti jangan dicoret ya. Ini nanti jangan dicoret seperti ini, jangan ya. Ini memudahkan kita mengingat-ingat notasinya. dy per du itu artinya apa? Y diturunkan terhadap u. Du per dx itu artinya apa? U diturunkan terhadap x. Contohnya, ingat ya, aturan rantai itu merubah bentuk yang kompleks, fungsi yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Bentuk yang sederhana itu yang bagaimana? Yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya ya, yang ini. Jadi arahkan ke bentuk-bentuk x pangkat n, atau bisa juga sin x, atau bisa juga cos atau tan dan lainnya ya. Jadi tujuan kita ke bentuk turunan dari U pangkat N terhadap U, yaitu N kali U pangkat N-1. Atau bisa juga dalam trigonometri, cos U, yaitu min sin U, turunan sin U terhadap U, yaitu cos U. Atau bisa juga tan ya. Tan tadi apa tulisannya? Sekan ya. Sekan kuadrat. Jadi yang bentuk yang kompleks kok saya tulis di situ sih? Ini ya. Jadi
turunan yang kita punya U pangkat N ya, diturunkan terhadap U, itu tidak lain adalah N kali U pangkat N min 1. Turunan dari cos, yaitu min sin U. Turunan dari sin, yaitu cos U. Arahkan ke bentuk-bentuk sederhana seperti ini ya. Oke, berarti yang ini. Y sama dengan 3x kuadrat min 4x min 1 dipangkatkan 23. Dipangkatkan 23. Tidak mungkin itu kalian jabarkan ya. Dipangkatkan 3 itu kalian jejer-jejer ke 3x kuadrat min 4x min 1 kali 3x kuadrat eh, min 4x min 1 dan seterusnya sampai 23 suku. Terus kalian hitung satu-satu dikalikan. Lah, itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Sangat membutuhkan waktu yang lama. Atau bahkan seharian kita belum dapat ya jawabannya ya. Terus bagaimana? Kita bisa gunakan aturan rantai. Aturan rantai prinsipnya adalah bentuk yang kompleks kita misalkan menjadi bentuk yang sederhana. Jadi di sini kita misalkan U-nya adalah 3x kuadrat min 4x min 1. Y tadi apa? Y tadi tidak lain adalah 3x kuadrat min 4x min 1. Dipangkatkan 23. Jadi di sini eh, kita dapatkan, kita bisa misalkan menjadi U pangkat 23. Yang dicari apa? Y ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan Fx, maka nanti Y aksen atau F aksen X itu tidak lain adalah dy per dx. dy per dx menggunakan aturan rantai. Ini kan kita pakai variabel U ya. Berarti dy, Y diturunkan terhadap U dikalikan dengan U diturunkan terhadap X. Oke. Berarti kita cari dulu dy per du-nya. Y sama dengan U pangkat 23. Maka dy per du-nya sama dengan apa itu? U pangkat 23 diturunkan jadinya apa? Terhadap U ya. Diturunkan terhadap U jadinya apa itu? Ada yang tahu? dy per du-nya apa? dy per du? U pangkat 23 turunannya apa? 23 U pangkat 22, Pak. 23 U pangkat 22. Oke, terima kasih. Nah, Muhammad Arifin yang jawab sering sering menjawab ya Muhammad Arifin. Coba yang lain juga mencoba menjawab ya. Oke, dy per du-nya tidak lain adalah 23 kali U pangkat 22. Sedangkan du per dx-nya apa itu? Du per dx-nya. Du per dx. U-nya kan 3x kuadrat min 4x min 1 ya. Du per dx-nya apa? 4, Pak. 6x min 4, Pak. 6x min 4. Oke, terima kasih. 6x min 4. dy per du-nya 23 U pangkat 22. U-nya apa tadi ya? U-nya 3x kuadrat. 23 kali 3x kuadrat min 4x min 1 pangkat 22. Maka di sini y aksen yang tidak lain adalah f aksen x, yang tidak lain adalah dy per dx. Bisa kita cari dengan cara dy per du
3x kuadrat min 4x min 1 dipangkatkan 22 kali du per dx 6x min 4. Nah, ini sudah ketemu ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya bentuk yang kompleks kita jadikan bentuk yang sederhana U pangkat 2, 3. Nanti kalau trigonometri ya kalian rubah ke bentuk yang sederhana cos U atau sin U atau tan U dan lain-lainnya. Oke, seperti ini yang nomor 5. Y sama dengan cos 5x. Carilah Y aksennya. Sama ya, prinsipnya kita misalkan dulu. U sama dengan 5x. Berarti Y-nya apa? Jadi cos U. Y aksennya apa? dy per dx. Menggunakan aturan rantai berarti dy per du kali du per dx. dy per du, y-nya cos u. Berarti dy per du-nya adalah min sin u. Du per dx. Kalau u-nya adalah 5x, berarti du per dx-nya adalah sama dengan 5. Minus sin u, berarti min sin 5x. Maka kita dapatkan ini sama dengan min sin 5x dikalikan 5. Hati-hati ya. 5-nya jangan dikalikan ke dalam sinus. Jadi 5-nya jangan dikalikan ke 5x. Biarkan di luar sinus ya. Jadi ini 5-nya itu dikalikan dengan sinusnya. Jadi kita bisa tulis menjadi minus 5 sin 5x. Ingat, jangan dikalikan ke dalam ini ya. Berbeda. Seperti itu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, bisa langsung ya silakan langsung saja ya. Jadi seperti ini, seperti yang soal yang atas yang nomor 1 itu, kalian bisa pandang U-nya saya kasih warna yang berbeda. Saya tulis dulu. Y sama dengan 3x kuadrat min 4x min 1 pangkat 2, 3. Kalau kalian sudah terbiasa ya silakan ya. Seperti ini boleh. Kita lihat U-nya yang mana? U-nya yang 3x kuadrat min 4x min 1 ya. Maka nanti U pangkat 23. U pangkat 23. Turunannya apa? Di aksennya. U pangkat 23. Berarti 23 U pangkat 2. Jangan lupa dikalikan dengan U aksen 6x min 4. Itu boleh langsung ya. Tapi kalau belum lancar dan lebih aman, silakan menggunakan pemisalan seperti yang saya contohkan tadi. Yang 5 sama dengan cos 5x, Y sama dengan cos 5x. Kalau mau langsung ya silakan ya. Cos turunnya apa? Min sin U. U-nya adalah 5x. Jangan lupa dikalikan dengan U aksen. Seperti itu. Jangan lupa ya dikalikan dengan U aksennya. Aturan nanti ini. F aksen U kali U aksen. Oke. eh Kita coba latihan soalnya yang nomor 1A dengan 1C. Kemudian nomor 2-nya 2B dan 2E.
Nomor tiganya coba kita bahas semua ya. Yang nomor 1A. F bundaran G aksen. F bundaran G aksen 1. F bundaran G aksen 1. Ini tidak lain apa? F aksen G1 kali G aksen 1. F aksen U kali U aksen. Ya udah tinggal kita hitung nih. F aksen G1 berapa? G1. G. G. X-nya 1. Oh ini ya, 3 ya. F aksen 3 ya jadinya. Kali G aksen 1. G aksen. X-nya 1. Oh berarti 2. Sama dengan F aksen 3. F aksen 3. Oh berarti 7 ya. 7 kali 2. Ketemunya 14. Seperti itu. Yang C ya sama saja ya. Cuma fungsinya F bundaran F. Oh berarti ini F aksen F4 kali F aksen 4. F aksen F4 berapa ya F4? Dari tabel itu F4 berapa? Berapa F4? 1, 1. F aksen 4? 4, 4. Jadi F aksen 1 kali 4. F aksen satunya 4 ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Seperti itu. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2B. Kita punya Y sama dengan tan X kuadrat tambah X. Kira-kira nanti kita misalkan punya apa ya? Punya yang mana? Agar nanti Y-nya menjadi bentuk yang sederhana. Punya apa? Punya 2. Apa? 2X tambah 1 ya. Kok U nih? Oh, X kuadrat tambah X. Nanti baru U aksennya yang 2X tambah 1. U-nya adalah X kuadrat tambah X. Oh, berarti Y-nya jadi tan U. Y aksen itu DY per DX. Yang bisa kita cari dengan DY per DU kali DU per DX. Y-nya. DY per DU. DY per DU-nya sama dengan apa itu? Tan U. Turunannya adalah sekan kuadrat U. U-nya X kuadrat per D. X kuadrat tambah X. Berarti DU per DX-nya menjadi 2X tambah 1. Oh, berarti nanti hasilnya adalah sekan kuadrat U. U-nya apa itu? X kuadrat tambah X. Kalikan dengan DU DX. 2X tambah 1. Ingat, jangan dikalikan ke dalam sekan ya. Biarkan di luar sekan. Oh, ini kalian lebih aman. 2X tambah satunya taruh di depan aja. 2X tambah 1 sekan kuadrat X kuadrat tambah X. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti coret-coretannya tidak saya kirim ya. Biasanya habis ini saya hapus. Disilakan kalian bisa screenshot.
Oke, itu yang nomor 2B. 2E-nya bagaimana? Dua e Oke, kita coba bahas yang 2E. Y sama dengan sin pangkat 3 2x kuadrat. Ini biar lebih jelas kalian bisa tulis menjadi sin 2x kuadrat dipangkatkan 3. Biar bentuk Y-nya ini sederhana, kita bisa misalkan U-nya adalah sin 2x kuadrat. Sehingga nanti eh, Y-nya kita dapatkan Y-nya kita dapatkan menjadi U pangkat 3. U pangkat 3. Tapi masalahnya U-nya masih bentuk yang kompleks ya. Sin 2x kuadrat nih. Coba kita misalkan lagi. V-nya sama dengan 2x kuadrat. Oh, berarti nanti eh, U-nya kita dapatkan menjadi sin V. Ya. Kalau V-nya adalah 2x kuadrat, U-nya menjadi sin V. Oke, kita cari Y aksen. Yaitu dy per dx. Y-nya yang bentuk sederhana kan dalam bentuk U ya. U pangkat 3. Berarti kita turunkan terhadap U. Kemudian du. U-nya dalam bentuk sederhananya itu variabelnya V. Oh, berarti U-nya kita turunkan terhadap V. Berarti du per dv. V-nya dalam bentuk X. Berarti ini dv dx. Nah, seakan-akan du dengan du-nya saling membagi ya. dv dengan dv-nya saling membagi seakan-akan seperti itu sehingga kita dapatkan dy per dx. Oke, kita cari dy per du. dy per du. dy per du. Y sama dengan U pangkat 3. Oh, berarti dy per du-nya adalah 3 U pangkat 2. U sama dengan sin V. Oh, berarti du per dv sama dengan sin. Turunannya jadi cos. Cos V. Kemudian V-nya adalah 2x kuadrat. Oh, berarti dv per dx sama dengan 4x. Jadi, dy per du itu kan 3 U pangkat 2 kali cos V kali 4x. Jangan lupa variabelnya diganti jadi x semua ya. U-nya apa itu? U-nya adalah sin 2x dikuadratkan dipangkatkan 2 kali cos V. Berarti cos V-nya 2x kuadrat dikalikan dengan 4x. Ingat 4x-nya jangan dikalikan ke dalam cos. Begitu juga jangan dikalikan ke kuadratnya ya. Ya, ini bisa ditulis boleh 4-nya ini 4x-nya kita kalikan dengan 3 berarti 12x sin 2x kuadrat dikuadratkan bisa kita tulis menjadi sin kuadrat 2x kuadrat kali cos 2x kuadrat. Nah, seperti itu. Itu yang eh, 2E ya. Yang nomor 3. Kita punya rusuk sebuah kubus bertambah dengan laju 16 cm per menit ya. Jadi kita misalkan panjang rusuk itu sebagai rusuknya itu sama dengan S ya. Sebuah rusuk bertambah
dengan laju 16 cm. Laju berarti turunan dari S ya. Jadi kita punya S aksennya sama dengan 16 cm per menit. Yang A, laju perubahan volume. Kita cari dulu volume. Rumusnya apa volumenya? S pangkat 3. Yang dicari adalah V aksen. V aksen V aksen di S aksen itu tidak lain adalah ds per dt ya. Kita diminta mencari dv per dt. dv per dt. Yang kita punya V-nya itu sama dengan S pangkat 3. Nah, berarti kita cari dulu V diturunkan terhadap S kali S diturunkan terhadap T. dv per ds. V-nya S pangkat 3. Oh, berarti ini 3 S kuadrat kali ds per dt-nya 16 ya. Oh, ada yang mengoreksi. Terima kasih. Coba Francisca, maaf Pak, ingin mengoreksi 1C bukannya F aksen satunya 5 ya. F aksen satunya. F aksen 1. Oh iya, maaf, benar ya. Ya, ya benar benar benar. F aksen 1. Ya, F aksen 1. 5, benar. Ya, betul. Terima kasih atas koreksinya. Ini harusnya 5. Oke. Sehingga ketemunya 20. Terima kasih Francisca sudah mengingatkan. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai di nomor 3. V-nya sama dengan S pangkat 3. dV per dt menggunakan aturan nanti yaitu dV per ds kali ds per dt. dV per ds yaitu 3S kuadrat. Di sini diketahui saat sisinya 20. Jadi ketika S-nya sama dengan 20, kita dapatkan dV per dt-nya sama dengan 3 kali 20 kuadrat kali 16 ya. Ah, kalian hitung sendiri ya, angkanya agak besar. Itu yang A. Kalau yang B ya sama saja ya. Yang diminta apa? Laju perubahan luas permukaan. Luas dulu, rumusnya apa luas? Ada yang tahu nggak luas kubus? Luas kubus, ada yang masih ingat nggak? Rumusnya apa? L sama dengan 2 kali PL. apa? Kubus itu ada berapa sisi? 6 ya. 6 Berarti kali 6 X kuadrat, Kak. ya. 6S kuadrat. Yang diminta adalah perubahan luas terhadap waktu ya, dl per dt. Turunannya apa ini? Kita cari dulu terhadap S kali S terhadap T. Berarti sama dengan 6S kuadrat diturunkan terhadap S, berarti 12S kali ds per dt-nya 16 ya. Ketika S-nya sama dengan 15, maka dl per dt-nya
sama dengan 12 kali 15 kali 16. Nah, ini tinggal dihitung aja. Oke, itu ya. Aturan rantai. Prinsipnya adalah dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Kemudian 2.6 turunan tingkat tinggi. Operasi turunan mengambil suatu fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru, yaitu f aksen ya, turunan pertama. Nanti kalau turunan kedua itu didapatkan dari turunan pertama diturunkan lagi. Jadi turunan kedua. Turunan ketiga, oh berarti turunan kedua diturunkan. Jadi turunan ketiga dan seterusnya ya. Notasinya ini F, F aksen, F double aksen, F triple aksen, F pangkat 4 ya. Berarti turunan keempat. Notasi Y aksen nanti sama. Jadi aksennya itu cuma sampai 3 ya. Lebih dari 3 nanti menggunakan kurung terus angka. Turunan keberapa? Berarti turunan kelima berarti Y kurung 5 ya. Notasi D, DXY berarti turunan pertama, D kuadrat XY berarti turunan kedua, Y terhadap X ya, dan seterusnya. Notasi Leibniz, ini yang kadang-kadang ketuker-tuker ya. Turunan kedua berarti D kuadrat Y, DX kuadrat. Turunan ketiga D pangkat 3, Y per DX pangkat 3, dan seterusnya. Hati-hati ya ini di X pangkat 3 dengan DX ini beda ya. DX pangkat 3 ini berarti yang pangkat 3-nya DX. Sedangkan DX pangkat 3 nanti kita turunkan terhadap X pangkat 3. Ini berbeda. Oke, contohnya Y sama dengan cos 3X. Kita disuruh mencari turunan ketiga sama turunan ke-6. Turunan pertama, 3X-nya kan jadi U ya. Cos U turunannya apa? Min sin U. Jangan lupa kalikan U aksen. Berarti kalikan 3. Turunan kedua, ini diturunkan lagi. Min 3 sin 3X. Min 3, min 3 sin U. Jadinya apa? Min cos U. Kali 3. Oh berarti nanti. Oke, nanti kalau kalian bingung gini. 3X-nya kan jadi U ya. Ini kan jadi min sin U kali U aksen. U aksennya 3. Nah, sama ya. Min 3 sin 3X, ini U-nya. U-nya adalah 3X, berarti ini jadi min 3 cos U kali U aksen. So, jadinya min 3 kuadrat kali cos 3X. Min 3, min 3 kuadrat cos 3X diturunkan jadi apa? Cos jadinya kan minusin ya. Jadi ini jadi 3 kuadrat sin 3X kali U aksen 3. Dan seterusnya ya, diturunkan sampai 6 kali untuk mendapatkan turunan ke-6-nya. Jadi turunan ketiganya yang ini, 3 pangkat 3 sin pangkat sin 3X, dengan turunan ke-6-nya yang ini. Ya prinsipnya atau turunan tingkat tinggi itu ya, turunan pertama diturunkan jadi turunan kedua. Turunan kedua diturunkan jadi turunan ketiga. Turunan ketiga diturunkan jadi turunan keempat dan seterusnya.
Seperti itu. Nah, nanti kegunaan dari turunan tingkat tinggi antara lain yaitu kecepatan ya. Jadi di subbab pertama kita tahu bahwa kalau kita punya fungsi posisi diturunkan menjadi kecepatan. Turunan kedua dari fungsi posisi itu menjadi percepatan. Jadi perubahan kecepatan sesaat terhadap waktu disebut dengan percepatan ya. Jika percepatan dinyatakan oleh A, maka kita punya hubungan A-nya itu tidak lain adalah dV per dt, di mana eh, sama aja dengan turunan kedua dari S ya, fungsi posisi S. Nah, kalau percepatan diturunkan jadinya apa? Ada yang tahu nggak? Turunan dari percepatan. Kita punya S posisi diturunkan jadinya kecepatan V ya. V diturunkan jadinya percepatan. Jadi perubahan kecepatan itu percepatan. Kalau perubahan percepatan, ada yang tahu nggak? Jadi turunan dari A terhadap T, ada yang tahu? Perubahan percepatan sesaat terhadap waktu itu nanti disebut dengan hentakan. Hentakan. Nanti biasanya disebut dengan C ya. Hentakan. Mungkin jarang dibahas. Hentakan. Oke, kita coba contohnya. Sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya S sama dengan 3T kuadrat min 12T tambah 5. S sama dengan 3T kuadrat min 12T tambah 5. Di mana S dalam sentimeter, T dalam detik. Tentukan kecepatan dan percepatan ketika T-nya sama dengan 1. Kita cari V-nya dulu. V-nya sama dengan S aksen, yaitu 6T min 12. Ketika T-nya sama dengan 1, maka V-nya sama dengan 6 kali 1 dikurangi 12, yaitu negatif 6. A itu tidak lain adalah V aksen, yaitu 6. Ketika T-nya sama dengan 1, A-nya berapa? A-nya kan 6 ya, fungsi konstan. T berapapun, A-nya pasti bernilai 6. Tidak berubah, konstan. Oke, itu ya. Itu turunan tingkat tinggi. Prinsipnya adalah kita punya fungsi F diturunkan turunan pertama yaitu F aksen. F aksen diturunkan menjadi turunan kedua yaitu F double aksen. F double aksen diturunkan jadi F triple aksen. Turunan ketiga ya, dan seterusnya. Sedangkan hubungan dari posisi diturunkan jadi kecepatan, kecepatan diturunkan jadi percepatan. Jadi percepatan itu tidak lain adalah turunan kedua dari posisi S. Nah, nanti kalau percepatan diturunkan jadi hentakan Z. Z. Oke. Selanjutnya kita bahas terkait dengan turunan implisit. Jadi prinsipnya penurunan implisit adalah suatu metode untuk menentukan dy per dx dari suatu persamaan dalam x dan y tanpa mengubah ke bentuk y sama dengan fx.
atau Y sebagai fungsi dalam X secara eksplisit ya. Dengan metode ini kita dapat memperoleh hubungan antara X, Y, dy dx-nya dengan cara menurunkan kedua sisi persamaan awal tadi ya. Yang perlu diperhatikan bahwa apabila Y merupakan fungsi dalam X, yaitu Y sama dengan fx, dy kuadrat dx tidak menjadi 0 ya, tapi menjadi 2y dy dx menggunakan aturan rantai. Jadi dy kuadrat dx, y-nya kita anggap sebagai fungsi. Oh, berarti y kuadrat diturunkan terhadap y kali dy per dx. dy per dx yang kita akan cari ya. Jadi biarkan dalam bentuk dy per dx. Sedangkan y kuadrat diturunkan terhadap y jadinya 2y. 2y dy dx-nya biarkan dalam bentuk dy per dx. Nah itu. Nah nanti turunan implisit itu kita memandang y sebagai fungsi. Fungsi dalam x ya. Tapi nanti bila mana y itu bukan fungsi dalam x, y itu bukan fungsi dalam x, maka nanti dy kuadrat dx sama dengan 0. Barangkali nanti ada teman-teman yang sudah mengambil matematika 2, sepertinya belum sampai di turunan parsial ya. Nanti kalau sampai di turunan parsial, ini nanti y kuadratnya itu kita anggap sebagai konstan, sehingga nanti turunannya menjadi 0 ya. Nanti simbolnya adalah do, seperti ini. Tapi kita tidak akan bahas di matematika 1. Prinsipnya di matematika 1, turunan implisit yaitu y dipandang sebagai fungsi dalam x. Di y ini kita pandang sebagai fungsi dalam x. Yx-nya apa? Ya, barangkali kita tidak bisa menentukan bentuk yx-nya secara eksplisit. Tapi kita akan pandang y sebagai fungsi dalam x. Contohnya, diberikan suatu persamaan y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kalau kita mau nyatakan ke bentuk y sama dengan, apakah dia fungsi? Dia bukan fungsi ya. Dia bukan fungsi. Jadi y ini, x kuadrat tambah y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 1 ini kan bentuknya lingkaran ya. Lingkaran R-nya sama dengan 1, pusatnya 0,0. Jadi kalau kita sketsa seperti ini, jadinya 1. Kalau kita ambil X-nya di sini, kita akan mendapatkan pasangan Y-nya ada 2. Y1, Y2. Jadi ada 2 Y. Jadi dia bukan fungsi bukan fungsi ya. Tapi persamaan ini bisa kita cari dy per dx-nya dengan menggunakan turunan implisit. Caranya gimana? Ya, caranya adalah kita turunkan kedua ruas. dy, oke, maaf. Kita turunkan kedua ruas. Dx y kuadrat x kuadrat sama dengan dx 1. Jadi kedua ruas kita turunkan terhadap x ya. Kemudian kita gunakan sifat dari turunan. Kalau fungsi tambah fungsi diturunkan, itu akan menjadi turunan fungsi tambah turunan fungsi. Ini menjadi turunan fungsi yang pertama yaitu y kuadrat ditambah dengan turunan dari x kuadrat. Sedangkan yang ruas kanan, 1 diturunkan jadinya apa? 1 diturunkan jadinya, konstanta diturunkan jadinya 0. Hati-hati. Y kuadrat diturunkan terhadap x. Y kuadrat diturunkan terhadap x.
Gunakan aturan rantai. Gunakan aturan rantai. Ini kan variabelnya Y ya. Tapi diturunkan terhadap X. Pakai aturan rantai. Berarti Y kuadrat. Kita turunkan dulu terhadap Y. Kali DY per DX. X kuadrat diturunkan terhadap X. Jadinya apa? 2X. Sama dengan 0. Nah, maka saya pindah ke sini ya. Maaf, nggak begitu rapi. Kita dapatkan Y kuadrat diturunkan terhadap Y berarti jadi 2Y. DY dx biarkan dalam bentuk DY dx karena kita tidak tahu bentuk DY dx-nya. Biarkan saja. 2X sama dengan 0. Oh, 2Y DY dx sama dengan min 2X. Oh, berarti DY dx sama dengan min 2X per 2Y. Nah, ini. 2 dengan 2-nya bisa kita sederhanakan ya. Oh, berarti dy dx sama dengan minus x per y. Seperti itu. Prinsipnya adalah kedua ruas sama-sama kita turunkan. Kemudian kita gunakan aturan-aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bisa jadi aturan penjumlahan, aturan pengurangan, aturan perkalian, aturan pembagian, atau bisa juga aturan rantai. Turunan implisit itu kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun pasti keluar di ujian UTS ya. Jadi silakan perbanyak latihan menurunkan fungsi turunan implisit ya. Nah ini. Nah, contoh lagi. Nah ini agak susah nih. Cos XY sama dengan X kuadrat. Bagaimana kita menentukan turunannya? DY dx. Kita turunkan kedua ruas. Jadi cos XY diturunkan terhadap X sama dengan dx X kuadrat. Yang luas kiri itu kan cos XY ya. Cos XY. Nah, turunnya bagaimana? Ya silakan XY-nya itu kita misalkan sebagai U. Jadi U sama dengan XY. Oh, berarti nanti DU dx-nya sama dengan apa ini? Gunakan aturan perkalian ya. Ini U, ini V-nya. Kita pandang X kali Y itu sebagai U kali V. Oh, berarti turunannya apa? U aksen jadi 1 kali V ditambah dengan U V aksen. V aksen berarti Y aksen ya. Y aksen itu bisa kalian tulis menjadi DY dx. Nah, ini kan sama aja dengan dx cos U ya. Per dx. X kuadrat diturunkan terhadap X jadinya 2X. Cos U. Variabelnya U diturunkan terhadap X. Kita gunakan aturan rantai. Cos U per DU per DX sama dengan 2X. Cos U diturunkan terhadap U berarti min sin U kali DU per DX sama dengan 2X. Kita kembalikan U-nya apa? U-nya adalah XY kali DU DX. Y tambah X
eh dy dx sama dengan 2x. Kita kalikan distributif ya. Kita dapatkan minus y sin xy, kemudian min x sin xy dy dx sama dengan 2x. Yang ada dy dx-nya biarkan di ruas kiri. Sedangkan yang tidak ada silakan hilangkan. Kita pindah ke ruas kanannya 2x tambah y sin xy. Sehingga dy dx agar min x sin x-nya hilang, min x sin xy-nya hilang, kita bagi ya dengan min x sin xy. Kita dapatkan 2x tambah y sin xy dibagi dengan min x sin xy. Nah, ini adalah turunan implisitnya. Seperti itu. Oke, contoh satu saja. Sudah pukul 16.34 ya. Kita coba yang bahas 2A. Tentukan persamaan garis singgung kurva di titik P. Petunjuknya hitung gradien dengan menggunakan turunan implisit. Oke. Kita cari dulu gradiennya. Berarti cari dulu dx-nya. Cari dy dx. Kita turunkan kedua ruas. Dx x kuadrat y kuadrat tambah 3x sama dengan dx 4y. Penjumlahan kita bisa dx x kuadrat y kuadrat ditambah dengan dx 3x. Oke, yang 4y bagaimana? 4 kali y. 4 itu kan konstanta kali fungsi. Berarti tidak lain adalah konstanta kali turunan fungsi. Oke, x kuadrat y kuadrat diturunkan terhadap x. Ini kita pandang sebagai u, kita pandang sebagai v. Jadinya apa? U aksen kali v ditambah dengan u v aksen. Jadi u aksen x kuadrat diturunkan terhadap x ya. Jadinya 2x kali v. V-nya y kuadrat. Ditambah dengan u x kuadrat kali v. dy kuadrat dx. Ditambah dengan turunan dari 3x yaitu 3 ya. 2x kali y kuadrat ditambah dengan x kuadrat dy kuadrat dx. Y kuadrat diturunkan terhadap y. Pakai aturan rantai ya. Y diturunkan terhadap x. Tambah 3 sama dengan 4 dy dx. 2x y kuadrat tambah x kuadrat. Y kuadrat diturunkan terhadap y jadinya 2y dy dx. Tambah 3 sama dengan 4 dy dx. Nah, nanti yang ada dy dx-nya jadikan ke ruas kiri. Ini kan jadi 2x kuadrat y dy dx dikurangi dengan 4 dy dx sama dengan 2x y kuadrat. Kita pindah ke ruas kanan ya. Kita kurangkan kedua ruas dengan 2x y kuadrat jadinya seperti ini. Dan juga kita kurangkan kedua ruas dengan 3. Oh, berarti yang kanan jadi minus 3. Ada dy dx-nya kita coba distributifkan, keluarkan. Sama dengan min 2x y kuadrat min 3. Kita dapatkan dy dx sama dengan min 2x y kuadrat min 3 per 2x kuadrat y min 4.
Sehingga kita dapatkan gradiennya di 1,1 itu M sama dengan dy dx kita hitung di 1,1. Berarti X-nya kita ganti 1, Y-nya ganti 1 ya. Min 2 kali 1 kali 1 kuadrat kurangi 3. 2 kali 1 kuadrat kali 1 kurangi 4. Sama dengan berapa itu? Min 2, min 3, min 5 ya. Min 5, 2 kurangi 4, min 2. Oh, berarti 5/2. Jadi persamaan garis singgungnya. Garis singgung. Kita gunakan Y min Y1 sama dengan M. X min X1. Y1-nya berapa? 1. M-nya berapa? 5/2. X min X1-nya 1 ya. Oke, ini adalah persamaan garis singgung yang kita cari. Prinsipnya selalu diingat-ingat bahwa gradien garis singgung itu adalah M. M ya. M didapatkan dari turunan, kita masukkan titiknya. Kalau dalam fungsi Y sama dengan fx, kita masukkan cukup X-nya saja ya. X-nya A-nya itu dimasukkan. Tapi kalau dalam bentuk implisit, ya masukkan titik X, Y-nya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk hari ini kita sampai di turunan implisit. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada. Nanti kita lanjutkan di hari Rabu di jam tutorial. Itu akan membahas 2.8 dan 2.9. Bagi teman-teman yang ada kuliah, ya silakan melihat rekamannya ya. Jadi untuk yang hari Rabu itu presensinya seperti biasa, seperti tutorial biasa, saya akan bagikan link presensi di akhir video sehingga nanti kalian bisa presensi. Sedangkan di hari ini presensinya itu berdasarkan kehadiran di Zoom-nya. Jadi saya bisa lihat daftar yang hadir di Zoom. Seperti itu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita tutup ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. 45 peserta yang masih bertahan. Cukup banyak. Terima kasih. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.